Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Dewi Diasri dengan NIM 225790002 dari Prodi Perdagangan Internasional. Nah, kali ini saya akan membahas tugas keempat dari materi kebijakan perlindungan data pribadi dalam menjaga kepercayaan konsumen digital dalam mata kuliah Digitalisasi Perdagangan dan Keuangan Internasional. Nah, kita masuk pada pendahuluan, yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama di sektor ekonomi digital. Nah, konsumen semakin banyak memanfaatkan platform digital untuk melakukan transaksi baik dalam pembelian produk, layanan, maupun interaksi lainnya. Namun, seiringnya dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, tantangan mengenai perlindungan data pribadi konsumen juga semakin besar. Nah, data pribadi konsumen menjadi sangat rentan terhadap penyalahgunaan, kebocoran, dan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan data pribadi menjadi isu krusial dalam menjaga kepercayaan konsumen di era digital. Nah, kebijakan perlindungan data pribadi bertujuan untuk memberikan jaminan kepada konsumen bahwa data mereka dikelola secara aman dan tidak akan disalahgunakan. Nah, hal ini penting untuk membangun kepercayaan antara konsumen dan perusahaan digital. Untuk melalui kebijakan yang kuat dan implementasi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan rasa aman konsumen dan memperkuat loyalitas mereka. Kita masuk pada permasalahan yang pertama, ada bagaimana kebijakan perlindungan data pribadi yang diterapkan oleh perusahaan digital mempengaruhi kepercayaan konsumen. Nah, pertanyaan ini penting untuk memahami sejauh mana konsumen merasa aman dan percaya bahwa data mereka dikelola dengan baik. Nah, kebijakan yang kurang transparan atau lemah dalam melindungi data bisa menyebabkan keraguan dan menurunkan tingkat kepercayaan. Yang kedua, apakah regulasi yang ada sudah cukup efektif dalam melindungi data pribadi konsumen di platform digital? Nah, ini mencangkup pertanyaan tentang apakah regulasi yang ada saat ini dapat mengikuti perkembangan teknologi dan praktik bisnis modern, serta seberapa baik regulasi tersebut diterapkan dan ditegakkan. Yang ketiga, ada apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh perusahaan dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan data pribadi. Nah, pertanyaan ini ada beberapa tantangan yang sering dihadapi, termasuk biaya tinggi, kompleksitas teknologi, dan kebutuhan untuk menyeimbangkan antara perlindungan data dan operasional bisnis yang efisien. Kita masuk pada tinjauan pustaka. Yang pertama, ada perlindungan data pribadi. Nah, perlindungan data pribadi adalah upaya untuk menjaga keamanan dan privasi informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Nah, informasi ini mencangkup data seperti nama, alamat, nomor identitas, nomor telepon, dan informasi lainnya yang bersifat pribadi. Nah, menurut Solove, pada tahun 2006, perlindungan data pribadi bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan informasi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi individu. Nah, keamanan data pribadi menjadi sangat penting dalam era digital karena meningkatnya aktivitas online yang melibatkan pertukaran informasi pribadi. Nah, yang kedua, ada kepercayaan konsumen di era digital. Nah, kepercayaan konsumen merujuk pada keyakinan konsumen bahwa perusahaan akan memenuhi janji dan tidak akan menyalahgunakan informasi pribadi mereka. Nah, menurut Mayer, David, dan Shorman pada tahun 1995, kepercayaan dibangun berdasarkan kompetensi, integritas, dan niat baik. Nah, dalam konteks digital, konsumen cenderung lebih mempercayai perusahaan yang memiliki kebijakan perlindungan data
yang transparan dan jelas. Nah, penelitian dari McKinney et al. Pada tahun 2002 menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen adalah faktor yang paling penting dalam pengambilan keputusan saat bertransaksi di platform digital. Yang ketiga ada regulasi perlindungan data. Nah, General Data Protection Regulation atau GDPR adalah regulasi perlindungan data yang diterapkan di Uni Eropa untuk memberikan standar perlindungan data yang tinggi. Nah, menurut Voigt dan Van den Busche pada tahun 2017, GDPR memberikan hak kepada individu untuk mengontrol data pribadi mereka. Nah, termasuk hak untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data. Nah, regulasi ini menuntut perusahaan untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat dan menghormati hak privasi individu. Nah, GDPR telah menjadi acuan global dalam regulasi perlindungan data, meskipun implementasinya di berbagai negara masih menghadapi berbagai tantangan. Yang keempat ada teknologi keamanan data. Nah, penggunaan teknologi untuk melindungi data pribadi menjadi semakin penting, terutama dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks. Nah, menurut Sterling dan Browns pada tahun 2015, teknologi seperti enkripsi, firewall, dan sistem deteksi intrusi adalah beberapa alat yang digunakan untuk memastikan keamanan data pribadi. Enkripsi misalnya berfungsi untuk mengubah data menjadi kode yang tidak dapat dibaca tanpa kunci khusus, sehingga hanya pihak yang berwenang yang bisa mengakses informasi tersebut. Nah, teknologi semacam ini penting untuk memastikan bahwa data tidak mudah diakses atau dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang terakhir atau yang kelima ada peran transparansi dan akuntabilitas. Nah, transparansi dalam pengelolaan data pribadi berarti perusahaan harus memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang bagaimana data konsumen dikumpulkan, digunakan, dan disimpan. Nah, menurut penelitian dari Coleman dan Bies pada tahun 2003, transparansi dan akuntabilitas adalah dua pilar utama dalam membangun kepercayaan konsumen. Nah, perusahaan yang bersedia terbuka tentang kebijakan data mereka cenderung dipercaya oleh konsumen karena menunjukkan niat untuk melindungi privasi dan data pribadi. Nah, selain itu, akuntabilitas berarti perusahaan harus bertanggung jawab atas data yang mereka kelola dan siap menghadapi konsekuensi jika terjadi pelanggaran atau kebocoran data. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, ada pengaruh kebijakan perlindungan data pribadi terhadap kepercayaan konsumen. Nah, kebijakan perlindungan data pribadi yang efektif dan transparan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepercayaan konsumen dalam menggunakan layanan digital. Nah, konsumen cenderung lebih memilih platform yang secara terbuka menjelaskan bagaimana data mereka dikelola dan dilindungi. Nah, perusahaan yang memiliki kebijakan jelas dan mudah dipahami menunjukkan niat baik untuk menjaga privasi konsumen, sehingga memperkuat rasa aman dan kenyamanan dalam bertransaksi atau berinteraksi secara online. Nah, dengan adanya kebijakan yang jelas, konsumen tahu bahwa data mereka akan digunakan sesuai dengan tujuan yang jelas, bukan untuk kepentingan lain yang bisa merugikan. Namun, kebijakan yang hanya sekedar formalitas tanpa implementasi yang baik justru dapat merusak kepercayaan konsumen. Nah, beberapa perusahaan mungkin membuat kebijakan yang terlihat baik di permukaan namun gagal menerapkannya dengan benar sehingga menyebabkan kebocoran data atau pelanggaran privasi. Nah, ketika hal ini terjadi, reputasi perusahaan bisa tercemar dan mengakibatkan konsumen enggan menggunakan layanan tersebut. Nah, oleh karena itu penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa kebijakan perlindungan data pribadi benar-benar diterapkan secara konsisten dan didukung dengan teknologi keamanan yang memadai. Yang kedua, ada efektivitas regulasi dalam melindungi data pribadi. Nah, efektivitas regulasi dalam melindungi data pribadi, regulasi
perlindungan data seperti GDPR di Uni Eropa dan CCPA di California dirancang untuk memberikan standar yang kuat dalam pengelolaan data pribadi. Nah, regulasi ini memberikan hak kepada konsumen untuk mengetahui, mengakses, dan mengontrol data pribadi mereka. Nah, termasuk hak untuk meminta penghapusan data jika diperlukan. Nah, efektivitas regulasi ini tergantung pada kepatuhan perusahaan dalam menerapkan aturan dan kesiapan pemerintah untuk melakukan pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Nah, dengan adanya regulasi ini, perusahaan dapat lebih berhati-hati dalam mengumpulkan dan memproses data pribadi serta menerapkan langkah-langkah keamanan yang sesuai. Nah, yang ketiga ada tantangan dalam implementasi kebijakan perlindungan data pribadi. Nah, tantangan dalam implementasi kebijakan perlindungan data pribadi, salah satu tantangan utamanya dalam implementasinya yaitu kebijakan perlindungan data pribadi, yaitu masalah teknologi dan infrastruktur. Nah, perusahaan perlu menggunakan teknologi canggih seperti enkripsi dan sistem deteksi instruksi untuk melindungi data dari ancaman siber. Nah, namun implementasi teknologi ini membutuhkan investasi yang tidak sedikit, terutama untuk perusahaan kecil atau startup yang mungkin tidak memiliki anggaran besar. Nah, selain itu, infrastruktur yang kurang memadai di beberapa wilayah juga bisa menjadi kendala dalam menjaga data tetap aman dari serangan siber yang semakin kompleks. Nah, tantangan lainnya adalah kurangnya kesadaran di kalangan konsumen dan perusahaan mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Nah, beberapa konsumen mungkin tidak sepenuhnya memahami resiko yang terkait dengan data pribadi. Nah, sehingga mereka cenderung mengabaikan pentingnya perlindungan data. Nah, di sisi lainnya, perusahaan yang tidak memberikan pelatihan yang memadai kepada karyawan mengenai kebijakan data juga bisa menyebabkan kesalahan manusia berdampak pada kebocoran data. Nah, oleh karena itu diperlukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan edukasi tentang perlindungan data baik bagi konsumen maupun karyawan perusahaan untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada benar-benar efektif. Kita masuk pada kesimpulannya, yaitu kebijakan perlindungan data pribadi memainkan peran penting dalam menjaga kepercayaan konsumen di era digital. Regulasi yang efektif dan implementasi kebijakan yang tepat oleh perusahaan dapat memastikan data pribadi konsumen tetap aman dan tidak disalahgunakan. Namun, tantangan dalam hal teknologi, kesadaran, dan perbedaan regulasi antar negara harus segera diatasi untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman. Selanjutnya ada saran. Yang pertama yaitu meningkatkan edukasi dan kesadaran mengenai privasi data. Nah, perusahaan harus berupaya untuk meningkatkan kesadaran konsumen mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Nah, edukasi ini bisa dilakukan melalui kampanye informasi yang menjelaskan hak-hak konsumen atas data mereka, bagaimana data tersebut digunakan, serta melindungi privasi mereka saat berinteraksi di dunia digital. Dengan edukasi yang baik, konsumen akan lebih memahami resiko yang ada dan lebih berhati-hati dalam berbagi data pribadi. Yang kedua ada investasi dalam teknologi keamanan yang lebih baik. Nah, perusahaan perlu terus berinvestasi dalam teknologi keamanan data yang lebih canggih untuk mengatasi ancaman siber yang semakin kompleks. Nah, teknologi seperti enkripsi data, deteksi anomali, dan kecerdasan buatan atau AI untuk memantau aktivitas mencurigakan dapat membantu memperkuat sistem keamanan. Nah, selain itu, perusahaan juga perlu melakukan audit keamanan secara berkala untuk memastikan bahwa sistem yang ada tetap terlindung dari potensi kebocoran atau serangan. Yang ketiga ada mengadopsi kebijakan transparansi dalam pengelolaan data. Nah, transparansi dalam pengelolaan data pribadi sangat penting untuk membangun kepercayaan konsumen. Perusahaan harus memberikan informasi yang jelas
dan terperinci mengenai bagaimana data dikumpulkan, diproses, dan disimpan. Nah, konsumen juga harus diberi akses mudah untuk memahami kebijakan privasi perusahaan serta hak mereka untuk mengontrol data pribadi. Nah, transparansi ini dapat membantu mengurangi kekhawatiran konsumen terkait keamanan data mereka. Dan yang terakhir adalah mendorong harmonisasi regulasi perlindungan data internasional. Nah, perbedaan regulasi perlindungan data di berbagai negara seringkali menjadi kendala bagi perusahaan yang beroperasi secara global. Nah, oleh karena itu diperlukan upaya untuk mendorong harmonisasi regulasi perlindungan data internasional agar standar yang berlaku dapat lebih seragam. Nah, kerjasama antar negara dalam menetapkan standar perlindungan data yang serupa akan memudahkan perusahaan untuk mematuhi aturan dan memberikan perlindungan yang konsisten kepada konsumen di berbagai wilayah. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.